Kids, selamat pagi, selamat hari Minggu ya. Bagaimana kabarnya? Pasti baik loh kabar mereka hari ini. Oke, pagi ini kita akan bersama-sama untuk ibadah. Kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita siapkan hati ya. Pagi ini Lause Aan ditemani Lause Lucy. Hai. Juga Gio teman kita. Kita sudah siap? Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, masih semangat? Masih semangat. Harus semangat ya. Kita sekarang mau berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangannya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa karena Engkau menyertai kami hari lepas hari. Sehingga kami pada pagi hari ini Tuhan bersekutu dan berkumpul untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan berkati kami, mampukan kami Tuhan untuk dapat selalu setia kepadamu, untuk dapat mau mendengarkan firman-Mu dengan tertib, dengan baik dan dengan manis. Berkati kami Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala macam mara bahaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita berdiri lagi, kita mau pujikan lagu yang membuat kita semangat. Kita pujikan lagu Happy Ya 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 Ya. Ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Oke adik-adik, yuk sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya duduk yang manis. Kalau ada mainannya di samping kanan atau kiri, kita simpan dulu. Hari ini kita mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Yuk sebelum itu kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Sungguh-sungguh ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya
setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. I love you, Jesus, deep down in my heart. Semangat Litai. Love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Lita pintar. Lita, ya? Kita asik nyanyi ya. Iya. Nah, kita sapa dulu yuk teman-teman di rumah. Yuk. Halo Wonderkids di rumah. Apa kabar? Aku ketemu baik-baik lagi. Iya. Iya, senang ya ketemu lagi ya sama adik-adik di rumah, sama Lita juga. Iya, sama aku Lita. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan lagi. Asik. Nah, Lita masih ingat cerita minggu lalu itu tentang apa? Pak George Muller. Iya, pintar Lita, hebat. Nah, Lause yakin Wonderkids di rumah juga pasti ingat tentang cerita minggu lalu. Iya dong. Ya, nah minggu lalu itu Pak George Muller itu ngapain ceritanya? Ayo, masih ingat? Mengasihi Tuhan. Oh, mengasihi Dengan Tuhan. cara- Dengan cara apa? Ayo. Apa Masih ya? ingat? Dia bikin apa itu ya? Aduh, aku lupa. Ayo. Asuhan. Oh iya. Apa ya asuhan. depannya Lause ya? Nah, panti asuhan. Iya. Ya. Maaf. Nah, ceritanya Pak George Muller itu mau mendirikan panti asuhan. Iya. Nah, minggu ini Lause lupa. Sebelum kita melanjutkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa dulu. Nah, kita berdoa dulu ya. Oke, nah adik-adik ikuti Lause ya berdoanya ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya, supaya kami boleh dengan serius mendengarkan cerita firman Tuhan dan kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, lanjut tadi apa? Tentang Pak George Muller. Iya, tentang Pak George Muller yang mau mendirikan panti asuhan. Nah, minggu ini ceritanya masih tentang Pak George Muller. Oh ya? Iya. Nah, tahu Lita dan teman-teman di rumah kira-kira bisa nebak gak cerita hari ini itu tentang apa Pak George Mullernya? Mau ngapain dia? Nggak tahu.
Nggak Apa tahu lo ya? so? Penasaran. Nah, mau tahu? Pingin tahu? Nah, adik-adik di rumah, oke? Nah, minggu ini ceritanya tentang Pak Jos Muller itu dia sudah mendirikan panti asuhan. Nah, ngomong-ngomong, panti asuhan itu apa sih, Lita? Apa ya? Ayo, teman-teman di rumah tahu apa panti asuhan? Aduh. Nah, tempat belajar bukan? Apa ya? Bukan Tempat- sekolah juga sih. Bukan sekolah, bukan tempat belajar, lalu tempat bermain. Bukan juga. Oh, bukan juga. Apa sih ya? Nah, Lita, teman-teman di rumah, panti asuhan itu adalah tempat anak-anak yang tidak punya keluarga. Oh iya, aku ingat. Oh, Di mana anak-anak yang tidak punya keluarga, miskin. tidak punya uang, tidak iya, punya iya. rumah. Nah, itu Kasihan ya Elsa ya. iya, kasihan. Nah, jadi anak-anak itu dikumpulkan sama Pak Jos Muller untuk tinggal di panti asuhan. Iya. Nah, ceritanya hari ini Pak Jos Muller itu sudah di panti asuhan. Panti asuhannya sudah besar, banyak sekali anak-anak di dalamnya. Rame ya Elsa ya. Iya, rame. Nah, kalau rame kan juga senang ya, banyak Iya, banyak temannya. Nah, anak-anak yang ada di panti asuhan itu mereka sangat senang dikasih tempat tinggal, dikasih sekolah. Kata Pak Jos Muller itu mereka juga diajarin baca Alkitab ya. Benar, tiap hari mereka diajarin berdoa, Wah, hebat. diajarin baca Alkitab. Oh gitu. Nah, pokoknya di dalamnya itu di panti asuhan itu sangat menyenangkan karena Pak Jos Muller itu mengajarkan banyak hal kepada anak-anak. Oh gitu. Nah, kita tahu di panti asuhan itu anak-anak kan juga perlu makan ya. Iya dong. Nah, kan kayak Lita, kayak teman-teman di rumah, kayak Lause, tiap hari kan harus makan. Iya. Nah, Elsa, jadi, aku nggak bisa lapar loh. hah? Aku makannya banyak loh. Oh iya, makanya banyak ya. Nah, kan nggak apa-apa, kan Lita lagi pertumbuhan, jadi makannya harus banyak. Iya. Biar cepat gede. Nah, teman-teman di rumah kan juga sama ya, kuat makan ya. Nah, tapi suatu hari di panti asuhan itu, tahu nggak apa yang terjadi? Apa loh, Sa? Apa? Kira-kira apa? Ayo. Apa ya? Nah, hari itu di panti asuhan itu mereka kehabisan makanan. Wow, Wah, lapar dong. iya. Astaga. Tahu apa yang terjadi? Nah, di hari itu, di pagi itu, petugas dapur yang biasanya memasak dapur itu kasih tahu sama Pak Jos Muller. Pak, hari ini kita sudah kehabisan beras. Wah, Kita sudah nggak ada tepung, Pak. wah, Gimana kasih makan anak-anak? astaga. Pak Josnya marah nggak? Enggak. Jadi Pak Josnya itu tahu apa yang dilakukan oleh Pak Jos Muller itu? Dia nggak marah loh. Oh ya? Nah, Emang dia nggak punya uang loh, Sa? nah, waktu itu Pak Jos Muller sudah kehabisan uang, sudah nggak bisa beli makanan. Karena anak-anak itu banyak ya. Iya, karena anak-anak yang makan itu banyak sekali. Nah, begitu Pak Jos Muller mendengar bahwa tidak ada makanan lagi di dapur itu, dia tidak marah dan dia tidak berkata apa-apa. Tapi dia pergi ke kamar. Nangis. Enggak lah. Ngambek. Enggak. Kayak aku kepikir. Oh,
kayak Lita ya. Kalau Lita lapar nggak dikasih makan, Lita ke dapur ke kamar sama mama. Iya. Nah, tapi Pak Jos Muller ini dia ke kamar, dia tidak menangis, dia tidak ngambek, tidak marah. Apa yang dilakukan Pak Jos Muller di dalam kamar? Apa ya? Dia berdoa kepada Tuhan. Wah. Nah, dia berdoa dan dia percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyediakan makanan untuk anak-anak yang ada di panti asuhan itu. Wah, hebat sekali. Nah, dia berdoa. Dalam doanya, dia mengucapkan kepada Tuhan bahwa dia yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan mengirimkan makanan untuk anak-anak. Nah, kira-kira Tuhan dengar nggak doanya Pak Jos Muller? Dengar nggak ya? Kan Tuhan nggak Dengar kelihatan loh. teman-teman di rumah? Iya benar, Tuhan nggak kelihatan. Tapi Tuhan itu bisa melihat kita loh, bisa lihat Lause, bisa lihat Lita, bisa lihat teman-teman di rumah. Nah, Tuhan juga dengar loh doanya Pak Jos Muller. Nah, jika Lause doa, Lita doa, teman-teman di rumah berdoa, Tuhan juga dengar loh. Iya. Iya. Tuhan hebat ya. Iya, Tuhan kita itu Tuhan yang hebat. Nah, Tuhan itu mendengar doanya Pak Jos Muller. Nah, setelah Pak Jos Muller berdoa, dia keluar dari kamar. Ngapain? Nah, dia kasih tahu sama petugas dapur yang tadi kasih tahu Pak Jos Muller bahwa nggak ada makanan lagi di dapur. Kamu nanti kasih tahu ya sama anak-anak, jam 12 tetap bunyikan bel supaya anak-anak bisa keluar untuk makan. Emang udah ada makanan? Belum. Oh gitu. Nah, belum ada makanan, tapi Pak Jos Muller yakin. Makanya Pak Jos Muller bilang sama petugas dapur itu bahwa tetap membunyikan bel pada saat jam 12 supaya anak-anak bisa keluar makan. Itu masih lama? Udah nggak lama, udah jam 10-an, kan jam 12 berarti hanya 2 jam. Terus gimana Lause? Tapi dalam hati Pak Jos Muller ngomong gini sama Tuhan, Tuhan. Dia doa lagi? Iya, doanya dalam hati, dia doa terus. Lalu Pak Jos Mullernya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau sekarang saya dikasih beras, dikasih tepung untuk olah makanan lagi, pasti nggak akan keburu, karena sekarang sudah jam 10. Bentar lagi tuh ya Lause Iya, ya? sebentar lagi jam 12 anak-anak udah mau makan, udah nggak keburu kalau mau buat lagi. Masaknya pasti banyak juga ya? Iya, masaknya banyak karena anak-anaknya banyak. Iya. Lalu setelah petugas dapur itu mendengar perkataan Pak Jos Muller, tahu nggak apa yang dilakukan Pak petugas itu? Apa Lause? Nah, dia ngomong nih ke dapur sama teman-temannya. Kamu tahu nggak? Susah ya ngomong sama orang tua itu. Udah pikun kali. Masa kita di dapur nggak ada makanan, nanti jam 12 mau disuruh anak-anak makan. Mau kasih makan apa? Iya, tapi aneh juga sih. Iya, menurut Lita gimana? Aneh, kan nggak ada makanan. Iya. Nah, kalau misalnya sekarang Lause yang jadi Pak Jos Muller, kemudian Lita yang jadi petugas dapur. Lause kasih tahu Lita, nanti jam 12 tetap bunyikan bel ya supaya anak-anak bisa makan. Gimana? Ya aneh aja Lause. Nah, kan belum ada makanannya. Iya. Nah, nggak salah juga sih Pak petugasnya itu ya ngomong sama teman-temannya bahwa Pak Jos Mullernya itu aneh. Nah, tapi apa yang dilakukan Pak petugas itu? Dia tetap membunyikan bel pada saat jam 12. Oh dia ya? tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Jos Muller itu. Nah,
dia tetap membunyikan bel. Ting 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 ting. Nah, keluar semua anak-anak. Rame 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 rame. Makan kita. Waktunya makan. Iya, waktunya makan. Tapi belum ada makanan kan? belum. Terus gimana? Nah, anak-anak yang keluar itu kan senang ya semuanya keluar pada mau makan ini. Udah keluar, duduk di meja makan. Nih. Terus Di meja makan ada makanan nggak? nggak ada kan tadi? Ada. Ya Lalu sedih. tapi mereka nggak tahu nih. Mereka nggak tahu. Dipikirnya ini surprise gitu ya. Nah, begitu duduk di meja, anak-anak tetap berdoa. Kan biasanya doa dulu sebelum makan. Nah, mereka tetap berdoa, doa makan. Nah, setelah doa makan, mereka sudah doa, mereka lihat kiri. Nggak ada lagi makanan. Belum ada pasti. Kok nggak ada makanan ya? Ah, Kok nggak ada kasihan. makanan ya? Nah, semuanya Ih, saling kasihan. lihat kiri, lihat kanan, Ah, lihat ke depan. Kok nggak ada makanan ya? terus gimana? Nah, kira-kira bagaimana menurut Lita? Aku sih pasti sedih. Pasti sedih ya, pikir nggak bisa makan ya. Oh. Nah, teman-teman di rumah juga pasti rasa sedih ya. Apa yang mau dimakan di meja makan kosong, nggak ada makanan? Iya. Nah, tapi tiba-tiba apa yang terjadi? Apa Lose? Makanannya jatuh dari atap. Hah? Bener nggak? Masa? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ada makanan jatuh dari atap. Terus dari Ya. mana? Nah, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Tok 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 tok. tok 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 tok. Siapa itu? Lalu Pak Jos Muller membuka pintu. Siapa kira-kira yang datang? Tuhan Yesus. Oh, masa sih? Masa sih? Nggak mungkin dong. Enggak lah. Iya. Siapa Luse? Ayo, aku penasaran. Nah, yang datang itu ternyata orang yang mengantarkan makanan. Wah! Ya ampun. Mereka mengantarkan makanan banyak sekali untuk anak-anak. Nah, Seneng dong. senang. Nah, Itu kira-kira siapa yang kasih? Nah, siapa yang kasih? Ternyata ada seseorang yang pesan kepada toko roti ini untuk mengantarkan roti yang banyak untuk anak-anak di panti asuhan yang dikelola oleh Pak Jos Muller. Oh gitu. Nah, Wah, pasti karena Tuhan. iya, itu karena Tuhan yang menggerakkan hati orang itu supaya orang itu meminta toko roti itu mengantarkan makanan untuk anak-anak yang ada di panti asuhan. Tuhan dengar doa Pak Jos Muller dong. Berarti kan Tuhan sudah dengar Iya, doanya iya. Pak Jos Muller. Padahal Tuhan gak kelihatan ya. Iya. Tapi Tuhan berbuat sesuatu yang di luar dugaan Pak Jos Muller. Iya, iya, Tuhan iya, tetap iya, iya. memberikan makanan kepada anak-anak. Ya, Luar biasa. benar. Nah, jadi Tuhan itu menggerakkan hati seseorang untuk mengantarkan makanan kepada anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi semua bisa makan Ya, ya. jadi semuanya senang. nggak ada yang bisa kelaparan. makan. Nah, adik-adik, cerita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus seperti Pak Jos Muller ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Benar. Ya. Percaya kepada Tuhan di dalam keadaan susah. Ya, jadi harus berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, jadi adik-adik di rumah juga
harus seperti Pak Jos Muller. Lita juga. Luse, Iya, aku kenapa? kadang lupa loh berdoa. Nah, Kalau aku susah, kayak kemarin aku susah bikin PR, nah, tapi aku nggak doa. Emang bisa doa? Boleh ya kalau susah bikin PR ya? boleh. Kalau kita susah bikin PR, kita juga berdoa sama Tuhan supaya Tuhan menolong kita, menolong Lita. Kalau sakit? Nah, kalau sakit apalagi? Boleh ya? Boleh. Oh. Kita harus berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Nah, Lita, adik-adik di rumah, teman kita ada loh yang sakit. Oh iya. Siapa? Jovan, Oh, iya. baru operasi. Nah, Lita langsung. juga tahu ya. Iya kan, sedih berarti ya. Nah, Jovan juga sedang sakit, dia habis operasi. Iya. Nah, sebentar kita juga akan mendoakan. Boleh ya Luse ya? Boleh. Tuhan dengar ya? Tuhan kan pasti dengar doa kita. Oke. Oke. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa sama-sama ya. Oke. Nah, kita meminta pertolongan Tuhan. Nah, untuk adik-adik yang di rumah, apapun pergumulan adik-adik, apapun kesusahan adik-adik, ya, jangan lupa berdoa sama Tuhan Yesus. Benar. Nah, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Iya. Nah, sekarang adik-adik lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Doain Jovan ya Luse ya? Iya, Oke. kita juga doain Jovan ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami ya, supaya kami juga bisa mengasihi Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menolong apapun keadaan kami. Di dalam kesusahan kami percaya, kami yakin Tuhan pasti akan menolong. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk teman kami Jovan yang setelah operasi, supaya Tuhan juga boleh menolong Jovan memberikan kesembuhan setelah operasi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kami semua. Dan Tuhan Yesus pasti akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, Oke. Nah Lita, cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan. Percaya Tuhan. Ya, Iya. kita juga harus percaya kepada Tuhan. Setiap hari, setiap Iya. saat. Ha. Nah, hari ini kita cukup sampai di sini Oke. cerita firman Minggu depan ada Tuhannya. sekolah minggu lagi kan? Iya, sampai Sip, jumpa lagi sip. minggu depan. Oke. Yuk, kita sapa dulu teman-teman di rumah ya. Bye Wonder Kids. Ya, bye Wonder Sampai Kids di ketemu rumah. lagi minggu Sampai depan. ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatannya. Dah. Dah Setio. Dah, Lita.